He's roaring like a lion. Shalom guys, Friday Live sebentar lagi akan dimulai. Nah, kita tinggal klik aja nih. Oke, kita langsung klik. Halo leaders, apa kabar kalian semua? Ya ampun, kita udah lama banget gak ketemu ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tuh tetap menyertai kalian. Walaupun kita daring seperti ini, kita streaming seperti ini, Tuhan selalu ada sama kalian. Dan hadirat Tuhan tetap ada walaupun kita gak ngumpul bersama. Tapi percayalah bahwa hadirat Tuhan yang menyatukan kita gitu ya. Percaya ya, setuju ya. Yang setuju komen di bawah kalau hadirat Tuhan tuh benar-benar nyata walaupun kita streaming seperti ini gitu. Dan aku mau minta maaf juga kalau misalkan nanti ada gangguan noise suara motor atau mobil ya, karena memang kita lagi di rumah aja. Tapi aku percaya itu nggak ngalangin kita untuk dapat hadirat Tuhan. Oke? Siapin kota kalian, siapin sinyal kalian, dan siapin hati kalian untuk ibadah hari ini. Oke, semuanya, God bless you. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Gue yakin kalian semua baik-baik aja. Karena gue percaya kita semua anak-anak Tuhan yang pasti kita dijaga dan diberikan kesehatan utuh, diberikan kesehatan yang sempurna. Dan saat-saat seperti ini gue percaya Tuhan izinkan terjadi karena biar kita semua balik lagi sama Tuhan. Kita semua berbalik sama Tuhan. Mungkin yang sampai ini kita sibuk di luar, kita sibuk kerja, kita sibuk main, kita sibuk sekolah, kita sibuk kuliah. Ini waktunya kita fokus lagi sama Tuhan, karena gue percaya Tuhan udah terlalu baik dalam hidup kita. Di dalam setiap keadaan apapun, di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada. So this time kita harus bangun hubungan yang lebih dan lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan gak lihat kita ibadah lewat online. Tuhan gak lihat kita ibadah lihat layar HP atau layar handphone atau laptop. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesatuan hati kita dan kesungguhan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia dan bersatu berdoa untuk udah bukan bangsa ini lagi, tapi untuk dunia ini. Tapi pertama-tama gue mau kita semua mengucap syukur atas kebaikannya yang gak ada henti-hentinya dalam setiap hidup kita. See me through the seasons, cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Alright guys, apa kabar semuanya? Aduh, gue habis makan masakan Sinta dan ternyata gue bersyukur juga kalau masa-masa karantina ini gue bisa melihat bahwa Sinta ternyata jago banget masaknya. Dan tadi dia masak kesukaan gue sih, tempe orek, kecap, cabe, apa namanya? Oh, tempe orek. Ya, tempe orek. Dan baru selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke series yang terakhir di bulan ini, di series The Big Boss. Kita akan bahas tentang kekecewaan dan juga tentang ego. Kenapa gue satuin mereka berdua? Karena bos ini saudara sepupu. Oke guys, ya udah langsung aja. Teman-teman siapin pulpen dan kalau mau catet dan gua berharap ini bisa memberkati kita semua. Are you guys ready? Let's go. Oke guys, kita akan bahas kekecewaan dulu dan nanti kita akan bahas ego. Nah, kekecewaan ini mungkin kita pernah alamin, bahkan mungkin sekarang kita lagi alamin. Karena kekecewaan itu timbul gara-gara apa yang kita inginkan tuh kita tidak dapatkan. Dan apa yang kita harapkan itu juga tidak terjadi dalam hidup kita. Makanya kita kecewa dan itu pasti dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kekecewaan ini kalau berlebih maka akan menghasilkan yang namanya kepahitan dalam hidup kita atau bitterness, apa-apa pahit, dikasih tahu sedikit pahit, ditegur sedikit pahit, macam-macam. Bahkan untuk hal yang simple sedikit pun, gak diajak nongkrong pahit, gak di-mention pahit, banyak hal. Nah, waktu pahit ini kita ikutin terus-menerus dan ini juga akan menghasilkan yang namanya anger atau marah di dalam hidup kita. Padahal ini gak penting banget teman-teman. Nah, waktu kita anger atau menjadi marah, semuanya kayak kesannya gak baik kayak depan mata kita, gak bener aja depan mata kita. Kita ngerasa bahwa dunia gak adil. Terus kita ngerasa bahkan Tuhan gak adil. Nah, ini karena rasa kecewa yang timbul dari dalam hati kita. Ingat, hati kita sangat berharga. Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Dan teman-teman tahu, gue sempat sharing bahwa hati kita itu seperti filter. Kalau filter kita kotor dan dipenuhi dengan rasa kecewa, maka segala yang masuk ke dalam hidup kita, walaupun sesuatu yang baik, itu akan menjadi bitter juga, atau kita akan menjadi pahit juga. So, kita harus benar-benar melihat apakah benar-benar kekecewaan itu benar-benar masih ada di dalam diri kita dan masih menguasai diri kita dan menjadi bos dalam hidup kita. Dan kita akan belajar dari satu kisah di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ini kisah sangat menarik bagaimana ketika ada sesuatu hal yang baik
disampaikan, diutarakan buat anak muda ini, tapi anak muda ini menerimanya dengan tidak baik. Yuk teman-teman kita baca yuk. Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Wih, sedap. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Teman-teman garis bawah ya, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Jadi artinya Tuhan Yesus lagi memberikan sesuatu yang positif, memberikan sesuatu dengan kasih. Lalu dia bilang seperti ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan ayat berikutnya, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, waktu Tuhan Yesus memberikan hal yang baik, sebetulnya sesuatu yang baik untuk, yuk kamu ikut aku, yuk jadi muridku, yuk kamu belajar sama aku, yuk. Itu adalah sesuatu hal yang baik sebetulnya, supaya hidupmu ibaratnya Tuhan bisa pakai lebih luar biasa. Tapi ternyata dia menangkapnya dengan rasa, wah, masa gua harus meninggalkan semua harta gua sih? Dan ternyata mungkin di hati anak muda ini ada yang lebih berharga daripada Yesus, sehingga dia masih mau memegang harta ini. Dia nggak mau mengikut Yesus, dia nggak mau menjual dan meninggalkannya. Dan gua rasa waktu dia mendengar itu, dia kecewa teman-teman. Dia kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan kadang waktu kita bilang, Tuhan gak adil nih, kita sering banget kecewa sama Tuhan, dan kita sering gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Padahal kalau teman-teman menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah punya Tuhan, semuanya milik Tuhan. Dan itu semua cuma dititipin sama kita teman-teman, termaksud anything, entah itu keluarga kita, pekerjaan kita, banyak hal lah. Nah makanya kadang waktu kita ditinggalkan sama seseorang dari keluarga kita, kadang kita mungkin menyalahkan Tuhan terlebih dahulu. Kenapa Tuhan harus ambil keluargaku? Kenapa Tuhan harus ambil seseorang yang aku sayangi? Karena kita merasa memiliki itu semua, dan gue percaya bahwa emang sangat berat teman-teman untuk kehilangan keluarga. Tapi Tuhan mau katakan bahwa semuanya itu punya aku loh. Orang tuamu, papamu, mamamu, adik-adikmu, keluargamu, kerjaanmu, semuanya itu milikku. Dan waktu kita tahu bahwa semuanya milik Tuhan, maka kapanpun Tuhan mau ambil, ya itu haknya Tuhan. Dan gue juga sekarang lagi belajar teman-teman bahwa segala sesuatu yang gue miliki itu adalah milik Tuhan. Sehingga pada saat nanti Tuhan ambil dari hidup gue akan memandang bahwa semuanya itu baik, bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Karena gue percaya firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya waktu Tuhan tahu rancangan yang ada pada dia mengenai kita tuh jangan sok tahu teman-teman. Karena Tuhan yang menjadi sutradara yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang tahu semua kehidupan kita. Jadi biarkan hidup kita saat ini dipimpin sama Tuhan, diberikan sepenuhnya untuk agendanya Tuhan. Dan gue percaya bahwa waktu kita menyadari hal ini, kekecewaan pasti akan sangat mudah untuk kita hadapi dan untuk kita lewati. Tapi kalau enggak, kita akan menjadi seperti anak muda ini yang kecewa dan akhirnya bilang, aku gak mau pelayanan lagi, aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Mungkin teman-teman keluar dari gereja bukan gara-gara dapat sesuatu visi dari Tuhan, kamu harus mengerjakan ini, tapi mungkin gara-gara kekecewaan atau kepahitan. Dan ini harus dicek teman-teman, apakah benar-benar segala keputusan yang kita ambil itu gara-gara kepahitan atau gara-gara memang Tuhan sudah memberikan visi itu dalam hidup kita. So kita harus cek, jangan sampai kekecewaan yang menjadi bos dan kita melakukan semuanya dengan kecewa dan bahkan dengan emosi teman-teman. Dan
Kekecewaan yang tadi gue bilang, kekecewaan bisa menimbulkan emosi. Jadi ketika kekecewaan ini sudah berubah jadi kemarahan atau anger, itu akan sangat merugikan kita, karena hidup kita akan penuh dengan amarah. Teman-teman, marah itu nggak salah, marah itu boleh, tapi jangan sampai kita jadi pemarah. Tuhan Yesus juga sempat marah kan, membalikan meja-meja penukar uang, teman-teman ingat ya. Dan dia marah, tapi Tuhan Yesus bukan pemarah. Nah, kita harus cek kalau misalnya kita gampang marah atau istilahnya kita sensi lah. Nah, mungkin ada kekecewaan di dalam hidup kita, karena bahaya banget. Bahaya dari amarah ini, waktu kita kecewa kan, tadi kita dimulai dari diri kita sendiri nih. Kita kecewa gara-gara kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Waktu kita kecewa dan kita marah, itu menjalar kemana-mana tuh seperti api. Jadi awalnya kita kecewa, marah sama diri kita sendiri, sampai kita mulai marah kepada orang lain. Harusnya nggak gitu dong, kamu nggak ngerti sih perasaan aku, kamu gimana sih. Kita mulai marah ke keadaan, kita bahkan mulai marah ke dalam hal yang lebih besar lagi. Nah, ini bahayanya kekecewaan, sehingga apa-apa kita kesel aja terus bawaannya. Dan mungkin teman-teman boleh cek, gampangnya ngelihatnya gini teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalnya pernah beli sesuatu, tiba-tiba yang ngelayanin itu jutek banget marah gitu, ya pesan apa gitu. Kita mungkin itu bisa dilihat dari cara dia melayani kita, dari mukanya, dan dia jutek kemana-mana, terus apa-apa kayaknya salah, kayaknya apa-apa depan dia kayaknya nggak bener aja. Nah, itu udah pertanda bahwa ada kekecewaan di dalam dirinya. Mungkin dia sempat disakiti, mungkin dia pernah dilukai dan segala macam. Nah, itu kita harus cek teman-teman. Jangan sampai kita terus bawa kekecewaan itu kemana-mana, dan akhirnya kita marah ke sama siapa aja kita marahin. Kita bilang, kamu harusnya nggak gini, kamu nggak gini dulu. Kita marah aja, ngomel aja, kesannya semua tuh salah di depan kita. Oke, kita akan baca Yesaya 33 ayat 11. Sebelum gue lanjut ke ego ya, kita akan baca Yesaya 33 ayat 11. Dia bilang begini, kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami, amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Jadi waktu kita mulai dari kekecewaan terus kepahitan sehingga langsung timbul kemarahan di dalam diri kita, sebetulnya tuh kita lagi memakan diri kita sendiri, teman-teman. Itu sangat merugikan diri kita. Bahaya dari amarah itu akan menjalar kemana-mana. Sekali lagi ya, ketika kita merasa kecewa, karena awalnya pasti berasal dari diri kita sendiri. Mulai dari kita sendiri. Kita kecewa dari dalam kita kecewa sama diri kita, dan pada akhirnya waktu kita kecewa sama diri kita mulai kepahitan. Kita mulai kepahitan, dari situ timbul kemarahan. Awalnya marah sama diri sendiri gara-gara kecewa, aduh gue pahit nih, aduh gue kecewa nih. Kita marah sama diri sendiri, tapi lama-lama itu akan menjalar seperti api. Kita akan mulai marah sama orang sekitar kita, sama mungkin keluarga kita, saudara kita, dan sampai akhir kita marah ke lingkungan kita. Dan bahkan ini bakal jadi yang lebih besar lagi, ke tempat pelayanan kita lah, tempat kerjaan kita. Jadi itu kita menjadi orang yang tidak disukai oleh banyak orang gara-gara kita sering marah-marah terus, berakibatkan orang lain jadi males deket-deket sama kita, gitu kan teman-teman ya. Sehingga gue percaya ini sebetulnya yang harus kita cek lagi dalam diri kita. Kita tuh kalau penuh dengan kepahitan, ya ampun, orang tuh males deket-deket sama kita, teman-teman, karena kita ngerasa mereka ngerasa gak nyaman aja. Dan gue jadi ingat kita kayak ini, kalau misalnya kita penuh dengan kemarahan dan kepahitan ya teman-teman ya, tawon juga gak mungkin deket sama kita. Kan kita kalau ada tawon kan kita suka pahit gitu kan. Karena penuh dengan kepahitan, jadi tawon sendiri gak mau datang, apalagi orang-orang lain. Nah, maka itu setiap kekecewaan yuk kita bereskan yuk. Ada gak ya kekecewaan di dalam hati gue nih yang bakal memicu kepahitan, yang bakal memicu amarah di dalam hidup gue. So, gue rasa ini penting banget, kita jangan sampai menjadi orang yang sumbu pendek. Karena apa-apa marah, dikit-dikit marah. Kita merenung lagi, Tuhan, aku gak mau kekecewaan ini merajai, aku gak mau kekecewaan ini menjadi bos dalam hidupku. Aku mau usir mereka, biar Tuhan menjadi bos, the big boss, satu-satunya dalam hidupku. So teman-teman sekarang cek apakah engkau masih dikuasai oleh kekecewaan, karena ini penting sekali. Jangan sampai kepahitan itu, kekecewaan yang menimbulkan kepahitan dan kemarahan itu masih ada di dalam hidup kita. Oke, itu untuk kekecewaan. So kita akan lanjut lagi untuk ego. Nah, ego juga seru nih teman-teman nih. Ini kandidat terakhir nih. Ego itu
terjadi ketika kita selalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah ego. Sehingga kita menjadikan diri kita menjadi bos dalam hidup kita satu-satunya. Bahkan Tuhan pun enggak. Tuhan kita taruh di nomor 2, Tuhan kita taruh bahkan di belakang-belakang, karena kita pengen segala kehidupan kita tuh sesuai dengan keinginan kita. Gue jadi ingat satu lagu yang bilang begini, lagunya Krisdayanti ya. Dia bilang begini, jika Tuhan mau begini, robalah semua seperti yang ku mau. Wah, ini seru banget. Kalau Tuhan mau begini, gue nggak mau kayak gini. Gue pengennya, kalau Tuhan mau begini, saya nggak mau. Gue nggak mau kayak gini. Gue pengennya seperti ini nih Tuhan. Kita seakan-akan mengajari Tuhan. Dan ego itu dikarenakan karena kita ingin memuaskan diri kita sendiri, sehingga Tuhan sendiri pun rasanya tidak bisa memuaskan diri kita, kayak tidak cukup gitu. Padahal buat kita ya, Tuhan itu segalanya buat kita. Tuhan itu cukup buat kita. Waktu ego menjadi bos dalam hidup kita, itu kita selalu inginnya menuntut aja. For me, selalunya menuntut aja, pengennya menuntut aja. Dan kita cuma mau didengar, teman-teman. Kita cuma mau didengar aja. Kita selalu ingin orang lain tuh dengerin apa yang kita rasakan, dengerin dan ngerti tentang kita. Nggak salah sih sebetulnya untuk didengar. Cuman kalau untuk terus-terusan pengennya didengar tapi nggak mau mendengar, artinya bos ini yang namanya ego itu sudah menjadi raja dan the big boss di dalam hidup kita. Nah, kita juga harus cek ini. Kita harus cek apakah benar-benar masih ego kita nih. Kita masih terus ingin didengar tapi kita nggak mau mendengar. Waktu kita ingin didengar tuh ya pasti kita menggunain mulut terus. Wah gini nih, lu nggak tahu sih. Banyak alasan yang kita buat gitu ya teman-teman. Tapi waktu kita mendengar tuh kita pasti menggunakan kuping. Makanya ada pepatah berkata bahwa kuping kita ada 2, mulut kita cuma 1. Lebih baik kita banyak mendengar daripada kita banyak didengar. Tapi sekali lagi nggak salah loh teman-teman. Kadang ada sesuatu yang ingin kita curahkan, ada ingin sesuatu yang kita ceritakan. Kita juga butuh orang lain untuk mendengar kita. Kita butuh mencurahkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Itu kita nggak salah teman-teman. Tapi jangan lupa kita juga perlu untuk kita mendengarkan orang lain juga. Kita menjadi jawaban buat mereka. Kita menjadi orang yang bisa menyemangati mereka, mendorong setiap mereka. Itu perlu, karena artinya kita bisa membagikan hidup kita buat orang lain. Karena itu yang penting dari seorang leader kan. Bagaimana dia mementingkan orang lain di dalam bagaimana dia mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ini luar biasa Tuhan Yesus sudah lakukan ini buat kita. Dan kita harusnya mencontoh Tuhan Yesus. Dan orang yang ego, yang menjadikan ego bos di dalam hidupnya, dia akan melakukan apa yang dia suka. Itu sebabnya dia gak suka dengar-dengaran. Maupun orang udah ngomong apa, udah kasih pesan apa, dia pasti akan udahlah ini gua, lo harus terima gua apa adanya dong. Dia gak bisa terima masukan, dia gak bisa terima teguran. Dan maupun siapapun yang udah ngomong sama dia, meskipun presiden sekalipun, meskipun orang yang dia idolakan kalau misalnya dia tetap ego, maka semua itu gak akan didengarkan teman-teman. Tetap aja dia akan lakuin itu. Dan berlindung atas nama proses. Udahlah, lo harus terima gue, namanya juga proses dan segala macam. Udah, lo harus terima gue. Padahal yang sebetulnya terjadi, dia masih gak mau mendengar. Cuman itu aja. Dia masih gak mau mendengar dan masih pengen terus didengar. Ya kalaupun mendengar ya paling masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. So kita akan buka di Amsal 18 ayat 1-2. Yuk kita buka Amsal 18 ayat 1-2. Amsal 18 ayat 1-2 bilang begini teman-teman. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Wah seru ya. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Ini ayat seru sekali teman-teman. Ini yang menggambarkan orang egois. Dia mencari keinginannya sendiri dan dia bebal banget. Dikasih tahu gak mau, terserah gua dong. Dikasih tahu gak mau denger. Dan akhirnya dia gak suka sama pengertian. Walaupun udah dikasih pengertian, nanti kalau lo gini tuh gini.
bodoh amat, dia pasti akan begitu. Dan dia hanya suka membeberkan isi hatinya gitu. Gue pengen ceritain, kalau lo gak mau teriak ya terserah gue, terserah lu. Pokoknya gue udah ceritain ini aja, gue udah ngomong kayak gini aja. Dan ya itu dia, makanya susah sekali untuk menerima teguran, karena dia pikir this is me, this is me, this is me. Padahal yang Tuhan ajarkan adalah kita tidak hidup untuk diri kita sendiri juga, teman-teman. Kita harus hidup buat orang lain. Dan Tuhan Yesus juga ajarin kalau hidup kita tentang melayani orang lain. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 4-8. Filipi 2 ayat 4-8. Ayatnya bilang begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan bilang rupa seorang raja ya, tapi dia bilang rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan kita tahu Tuhan Yesus dianiaya, disiksa sama ciptaannya sendiri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita dibandingkan sama Tuhan Yesus, siapa kita, teman-teman? Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia mau mengosongkan dirinya, gak mementingkan egonya. Dia turun ke dunia menjadi rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba dan melayani kita semua. Dan saat ini leaders berbicara seperti ini. Walaupun Tuhan Yesus gak ngomong, gue leaders, ini gue nih, lo harus dengerin gue. Tapi apa yang dia lakukan menjadi contoh, apa yang dia lakukan menjadi teladan. Orang bisa lihat pelajaran dari hidupnya, teman-teman. Dan gue melihat Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa ini, sampai segitunya mengosongkan dirinya buat kita semua supaya kita selamat. Kita ini gak lebih dari Tuhan Yesus. Kita tuh gak ada apa-apanya, teman-teman. Gapnya tuh sangat jauh. Nah, Tuhan sendiri, dia tidak memikirkan tentang gua Tuhan nih, gua dan segala macam. Dia mau turun ke dunia untuk kita. Masa kita mau menaikkan diri kita, ego kita, untuk berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya yang layak jadi Tuhan atas hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia layak jadi Tuhan kita. So hari ini kita mulai merenungkan kembali, apakah sungguh-sungguh ternyata masih ada keakuan di dalam hidup kita ini loh. Dan gue pribadi juga ngecek apakah masih ada keakuan di dalam diri gue. Gue sendiri masih ngecek semuanya itu, teman-teman. Dan gue rasa dua-dua kandidat ini juga harus kita cek tadi, kekecewaan dan juga ego. Waktu gue ngecek, gue sempet salah persepsi sama apa yang Sinta suka ngomong itu. Sinta kadang suka dia suka bilang begini, misalnya gue habis makan mie instan gitu ya, terus gue pakai saus sambal gitu, terus dia cuman lewat, terus saus sambalnya udah, maksudnya kan ya sebetulnya udah, tapi gue ngerti maksudnya itu dia suruh balikin lagi ke tempatnya. Tapi gue udah keburu kesel duluan, gue udah keburu, mungkin ada hal-hal yang sempat membuat gue kecewa, mungkin dalam hal-hal dalam keluarga kah, mungkin dalam hal yang lain kah, dalam hal struggles kah. Jadinya pas Sinta nanya, ini saus sambalnya udah, maksudnya mungkin dia pengen taruh lagi ke tempatnya. Cuman gue pikir dia nyindir gue, taruh lagi dong ke tempatnya. Gimana sih kalau udah make ya taruh lagi, beresin dong. Padahal nggak gitu, dia tuh sebetulnya ini saus sambalnya udah, dia pengen balikin ke tempatnya. Tapi karena gue keburu diliput dengan kekecewaan makanya gue mikirnya jahat aja, ya ampun, gue bilang oh iya gue masih suka gitu, ampuni aku ya istriku ya. Dan juga ego, apakah gue masih memikirkan ego. Dan gue terus renungin ini, jangan sampai yang menjadi Tuhan dalam hidup gue adalah ego. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pemimpin, the big boss. Dan di tema terakhir ini teman-teman, kita udah belajar
kandidat-kandidat selain Tuhan Yesus yang bisa jadi bos kalau kita nggak menjadikan Tuhan sebagai raja dan bos dalam hidup kita, yaitu ketakutan, yaitu kekecewaan, ego, dan rasa bersalah. Jangan sampai mereka berempat ini jadi bos dalam hidup kita. Untuk menjadi seorang leader, kita harus tahu bahwa hidup kita hanya bisa dikuasai oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. So gue berdoa saat ini kita menyadari biar kita mau dipimpin sama Tuhan, kita mau nurut sama semua perintah Tuhan, kita mau turut sama firman Tuhan, dan kita sama-sama belajar jadikan Tuhan Yesus nomor 1 di dalam hidup kita. Karena salah satu nama Tuhan adalah El Elyon, atau Tuhan yang maha tinggi. Jadikan Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus the big boss di dalam hidup kita. Itu aja dari gua, teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Aduh Kak Marsha, thank you banget buat firmannya, udah ngingetin kita lagi bahwa bos dalam hidup kita itu tetap Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekecewaan, ego, dan segalanya. Tapi tetap bos dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan amin, komen di bawah, dan beri jempol buat Kak Marsha. Thank you Kak Marsha. Komennya guys di bawah. Thank you Kak Marsha. Kasih jempolnya. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Teman-teman, bagi teman-teman semua yang mau memberi persembahan, kalian bisa transfer ke rekening KAC yang sudah tertera di layar, dan kalian bisa konfirmasi di nomor yang tertera juga. Kalian bisa konfirmasi kalau misalkan kalian lupa nulis bahwa keterangannya itu misalkan perpuluhan gitu loh, atau persembahan itu kalian lupa kasih keterangan, kalian bisa confirm. Tapi kalau kalian udah kasih keterangan, kalian udah usah confirm lagi gitu. Dan kita akan berdoa persembahannya guys. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat firman yang udah Tuhan ingetin lagi buat kita Tuhan. Dan sebenarnya kita Tuhan akan memberi persembahan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kecil Tuhan yang memberi Tuhan, biarlah apapun yang kami beri ini Tuhan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan kecil yang memberinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah podcast KAC. Kalian bisa dengerin beberapa series yang udah tayang di podcast KAC, yaitu Kingdom Ambassador Podcast di Spotify. Oke guys, ada Kingdom Store untuk sampai saat ini belum beroperasi, tapi teman-teman follow IG-nya Kingdom Store dan kalian tungguin di situ info-info terbaru dari Kingdom Store dan produk-produk yang terbaru yang mereka akan launching buat kalian semua, oke? Dan selanjutnya yang ini yang gak kalah serunya, dan kalian harus join, harus banget join karena seru habis. Yaitu adanya KAC Live Session. Jadi guys, 4 host Kingdom Ambassador Community akan mengajak narasumber-narasumber hebat, narasumber yang hatinya buat teman-teman semua, buat jiwa-jiwa yang pastinya, dan mereka akan berbagi lewat Instagram live-nya KAC. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 malam hanya di Instagram KAC. Ini seru habis. KAC_ID. Kalian udah follow? Kalian keterlaluan banget kalau belum follow sekarang. Oke. Dan yang selanjutnya ada KAC Curcol, yaitu kalian bisa mencurahkan asik. Karena kita udah lama banget gak ketemu, udah lama banget gak. Biasanya kita nongkrong komsel, tapi kali ini kita curcolnya lewat daring lagi, lewat streaming. Daring atau streaming? Ya pokoknya lewat streaming. Kita bakal cerita-cerita, tapi memang satu room hanya maksimal 5 orang karena kita fokus gitu loh untuk dengerin cerita-cerita dari kalian, dan kita hadir untuk kalian semua. Ini seru habis. Dan teman-teman nanti yang di dalam room juga akan mengutin kalian semua. Kita akan cerita bebas ceritanya. Yang pasti cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Nanti juga ada cewek yang digabung cewek sama cowok. Nanti kalian pantangin aja di
grup WA-nya KAC, oke? Itu KAC Curcol itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jamnya itu kalau Senin sama Kamis itu jam 12 siang dan jam 7 malam. Dah kalau hari Sabtu itu jam 12 dan ada jam 4 sore. Karena hari Sabtu itu jam 8 malam ada live streaming dari IG KAC. Jangan lupa di-follow dan ditonton. Itu wajib banget. Wajib banget. Yang terakhir kita ketemu lagi di KAC Friday Live. Semoga ini cepat berlalu supaya kita langsung bertatap muka bersama kalian. Tapi untuk minggu depan sementara kita masih mengikuti arahan pemerintah untuk tetap stay di rumah aja. Dan KAC Friday Live minggu depan kita masih dengan live streaming seperti ini. Berdoa aja supaya badai segera berlalu. Gak apa-apa ya guys ya, walaupun kita cuma di rumah aja, tetap hadirat Tuhan kan tetap ada toh, betul toh. Nggak masalah, nggak menghalangi kita untuk terus menyembah Tuhan, oke guys, itu aja. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan yang baik dan tidur yang cukup pastinya, ya kan? Pasti kalian kaum rebahan kan, betul kan? Yang pasti kalian terus jaga kesehatan, oke guys, see you. Shalom leaders, apa kabar semua? Semoga kita semua sama-sama dalam keadaan yang sehat ya. Gue di sini mau ngajak kita semua untuk yuk sama-sama ikutin himbauan pemerintah buat stay di rumah aja. Dan tetap semangat untuk kalian semua yang masih harus bekerja dan gak bisa stay di rumah aja. Tapi jangan lupa untuk terapkan social distancing atau physical distancing secara benar ya. Gue juga mau nge-share tips-tips atau cara simple untuk menangkal penyebaran virus corona ini. Yang pertama, rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, stop menyentuh area wajah kita seperti mata, hidung, dan juga mulut kita sebelum kita mencuci tangan kita. Yang ketiga, jaga kesehatan kita dengan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga rajin berolahraga. Yang keempat, jika memang kita harus tetap berpergian dan tidak bisa di rumah aja, maka kita ikutin himbauan pemerintah untuk jaga jarak dulu. Minimal 1 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, jika kita memang merasa sakit atau merasa ada gejala-gejala seperti gejala-gejala corona, jangan takut untuk segera lapor ke 119 atau segera memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat dari rumah kita. Dan jika kalian sedang flu atau batuk, jangan lupa untuk menerapkan etika batuk dan bersin ya, seperti Ya, kalian dapat menggunakan 3 pilihan tadi untuk menutup hidung dan mulut kalian ketika kalian hendak bersin atau batuk. Jika kalian tidak memiliki masker, kalian dapat menggunakan tisu dan jangan lupa membuangnya ke tempat sampah tertutup. Jika kalian tidak memiliki kedua ini, kalian dapat menggunakan siku kalian bagian dalam. Sekian tips dari gue. Stay safe and healthy everyone. Alright teman-teman, sebelum kita akhiri online service ini, thank you banget buat teman-teman yang udah join. Dan mungkin teman-teman sekarang udah lapar, pengen makan atau belum mandi dan harus mandi. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, thank you banget buat series bulan ini Tuhan Yesus, The Big Boss. Dan kami sudah akhiri dengan tema kekecewaan dan ego Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biar kami mendapatkan sesuatu Tuhan Yesus dari series bulan ini Tuhan, dimana kami harus menjadikan Engkau Tuhan dan Raja satu-satunya dalam hidup kami, menjadi the big boss di dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau 4 kandidat itu jadi boss dalam hidup kami dan mengatur seluruh kehidupan kami. Cuman Engkau saja Tuhan Yesus yang layak bertahta di dalam hidup kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan, untuk setiap struggles yang sedang kami alami, anak-anak KAC alami Tuhan. Aku tahu Tuhan Engkau akan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Engkau terus berjalan bersama dengan kami dan Engkau terus mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani bahkan di rumah aja Tuhan Yesus. Engkau tahu kerinduan hati mereka. Aku percaya Engkau akan membukakan pintu-pintu
yang lain buat mereka Tuhan Yesus. Pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang bekerja Tuhan Yesus, terus sertai Bapa. Dan buat yang lagi dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Roh Kudus kasih penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan Yesus. Sembuhkan bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami. Kami berdoa ada damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir untuk bangsa kami, sukacita, keamanan, ketertiban. Dan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dari presiden kami Tuhan Yesus, dan wakil presiden kami, bahkan sampai jajaran pemerintahan yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa berikan kekuatan dan hikmat kepada setiap mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan atas setiap mereka, sehingga mereka boleh menjalani negara ini Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Dan sebelum kami pulang Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, God bless you. Sampai ketemu di series bulan depan yang pasti akan lebih seru lagi. Bye.